pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara pagi ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dan ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang ke-10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Puji Tuhan. Saudaraku, definisi ketakutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, tidak berani berbuat, menempuh, menderita, atau juga gelisah atau khawatir. Daud mengalami ketakutan yang luar biasa ketika orang-orang Filistin menangkap dia di Gat. Dan pengalaman itulah yang melatar belakangi Daud menulis Mazmur 56 ini, saudara. Alkitab jelas menyatakan bahwa Daud menjadi sangat ketakutan, sehingga meminta hikmat kepada Tuhan. Adapun satu-satunya cara agar ia dapat melepaskan diri dari Raja Filistin adalah dengan berpura-pura menjadi gila. Firman Tuhan berkata, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Bahkan sampai-sampai ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan air liurnya meleleh hingga ke janggutnya. Berikut reaksi Raja Filistin ketika melihat Daud. Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Saudara, mungkin Daud berpikir bahwa saat itu ia akan mati dan tidak punya pengharapan lagi. Namun ternyata ia luput dari kematian dan terbebaskan. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Daud pun membuat suatu miktam, yaitu nyanyian berulang-ulang untuk menguatkan hatinya. Siapapun orangnya pasti pernah mengalami rasa takut ketika menghadapi permasalahan yang berat, saudara. Tak terkecuali Daud, meski ia dikenal sebagai seorang pemberani, satu-satunya yang mampu mengalahkan Goliat. Tapi jika kita memperhatikan Mazmur pasal 56, betapa berat pergumulan yang harus dialami. Tertulis, orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadapku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Saudara, ketika ketakutan datang menyerang kita dan tidak segera kita lawan, ia akan menjajah pikiran kita. Itulah sebabnya Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dengan percaya kepada Tuhan, kita melawan rasa takut itu, saudara. Banyak orang selalu memikirkan masalah dan penderitaan yang dialaminya, dan semakin kita memikirkan penderitaan dan masalah yang ada, kita akan semakin lemah, stres, dan kecewa. Mari bawa dan serahkan semua permasalahan itu kepada Tuhan, saudara. Jangan biarkan ketakutan itu menghalangi langkah kita untuk meraih janji-janji Tuhan. Di akhir zaman ini, iblis melepaskan panah ketakutan ke segala aspek kehidupan orang percaya. Bisa saja melalui persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, antara suami dengan istri, persoalan anak, bahkan persoalan dalam hal pelayanan di gereja, dengan tujuan agar kita menjadi takut dan tidak lagi mempercayakan hidup ini kepada Tuhan sepenuhnya. Akhirnya banyak orang mulai tidak tahan menantikan pertolongan dari Tuhan
dan lebih memilih pergi ke dukun atau orang pintar yang dirasa dapat memberikan pertolongan secara instan. Ketakutan semakin menjajah kita apabila arah pandangan kita hanya tertuju pada masalah dan situasi-situasi yang ada. Ingat saudaraku, kita adalah anak-anak Tuhan. Artinya adalah warga kerajaan Allah yang secara otomatis mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus memandang ke atas, yaitu kepada Tuhan yang akan menjadi pembela kita, yang berperang ganti kita. Tuhan kita adalah Allah yang besar, jauh melebihi semua masalah yang ada. Daud pun menjadi kuat sehingga ia dapat berkata, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam Amsal 23 ayat 7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya, hidup ini sesungguhnya tergantung dari pikiran kita, saudara. Kadangkala pikiran kita yang menjajah diri kita sendiri. Saudaraku, kita mampu mengalahkan ketakutan karena Tuhan yang Maha Berdaulat ada bersama kita, saudara. Tuhan yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga kami mampu untuk mengalahkan setiap ketakutan yang ada. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang menaruh percaya dan harap kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha kami. Tuhan berkati pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini beruntung. Jadikan kami hari ini berhasil. Dan sertai kami hari ini ya Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu Tuhan dan damai sejahtera hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini dan seterusnya. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.